Kami berangkat pagi itu dengan perasaan santai. Tidak ada firasat aneh, tidak ada mimpi buruk, tidak ada tanda apapun yang mengganggu pikiran. Gunung ini bukan gunung asing bagi para pendaki. Jalurnya dikenal ramah, sering dilewati, dan jarang menelan korban. Itulah alasan kami memilihnya. Kami hanya ingin naik, bermalam satu malam, lalu turun keesokan harinya. Rombongan kami berjumlah 4 orang. Aku, lalu Dimas, Raka, dan Bayu. Kami sudah beberapa kali mendaki bersama, jadi semua sudah hafal sifat masing-masing. Dimas paling berpengalaman, Raka banyak bicara tapi mudah panik, Bayu pendiam dan jarang komentar. Aku sendiri lebih banyak mengamati, mencatat hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Di base camp suasana ramai. Ada beberapa rombongan lain yang bersiap naik. Petugas mencatat nama kami satu persatu. Saat menyerahkan kartu identitas, seorang warga tua yang duduk di dekat meja pendaftaran melirik kami cukup lama. Tatapannya tidak ramah, tapi juga tidak marah. Lebih seperti orang yang ingin bicara namun menahan diri. Saat kami mengencangkan carrier, orang tua itu akhirnya bersuara pelan. Dia bilang, kalau di atas nanti bertemu orang asing yang menawarkan jalan pintas, jangan langsung diikuti. Katanya jalur gunung ini kadang suka menyesatkan orang yang terlalu percaya. Dimas hanya tersenyum, mengangguk sopan, lalu mengajak kami berangkat. Tidak ada yang menanggapi serius ucapan itu. Pendakian dimulai normal. Jalur awal landai, tanah masih padat, pepohonan jarang. Kami bercanda sepanjang jalan. Suara burung terdengar jelas, angin juga bersahabat. Beberapa pendaki lain sempat berpapasan, saling sapa, lalu berjalan sendiri-sendiri. Semuanya terasa wajar. Memasuki 2 jam pertama, jalur mulai menanjak. Nafas mulai berat, tapi ritme masih terjaga. Kami berhenti di sebuah batu besar untuk minum. Saat itu aku sempat memperhatikan jalur di depan. Ada satu cabang kecil yang tidak ada di peta yang kami bawa. Jalur itu tampak seperti bekas dilewati orang, tapi tidak terlalu jelas. Aku menyebutkan hal itu ke Dimas, tapi dia bilang mungkin jalur lama yang sudah jarang dipakai. Kami melanjutkan perjalanan ke arah jalur utama. Semakin ke atas, suasana mulai sepi. Pendaki lain tidak terlihat lagi. Jam menunjukkan lewat tengah hari. Kabut tipis mulai turun perlahan. Tidak mengganggu pandangan, tapi cukup membuat udara lebih dingin. Di sebuah tikungan tajam, kami melihat seseorang berdiri membelakangi kami. Dia mengenakan jaket gunung warna gelap dan membawa carrier besar. Awalnya kami kira dia bagian dari rombongan lain yang tertinggal. Saat kami mendekat, dia berbalik dan menyapa dengan suara datar. Wajahnya terlihat biasa saja, tapi entah kenapa sulit kuingat dengan jelas. Dia bilang dia naik sendirian sejak pagi dan sudah hampir sampai pos berikutnya. Lalu tanpa diminta, dia menunjuk ke arah jalur kecil di samping dan berkata kalau lewat sana lebih cepat dan tidak terlalu menanjak. Dimas terlihat ragu, tapi waktu sudah berjalan dan kami tidak ingin kemalaman. Akhirnya kami mengangguk dan mengikuti orang itu. Dia berjalan paling depan, langkahnya cepat dan ringan. Anehnya, meski jalurnya menanjak, dia tidak terlihat kelelahan. Kami mengira itu karena dia sudah terbiasa naik sendiri. Tanpa kami sadari, sejak saat itu, jalur yang kami lewati mulai terasa berbeda. Dan pendakian yang terlihat biasa tadi perlahan berubah ke arah yang tidak kami mengerti. Kami berjalan mengikuti orang asing itu tanpa banyak bicara. Jalur yang katanya lebih cepat ternyata semakin menyempit. Tanahnya lembab dan licin, tertutup daun kering. Pohon-pohon di sekitar terlihat lebih rapat, cahaya matahari mulai sulit menembus ke bawah. Aku beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan jalur ini masih masuk akal untuk dilalui 4 orang dengan carrier besar. Orang asing itu terus berjalan di depan. Jaraknya sekitar 5-7 meter dari kami. Setiap kali kami melambat, dia juga melambat. Tapi anehnya, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Bahkan saat Dimas memanggilnya untuk bertanya, dia hanya mengangkat tangan sedikit, seolah memberi isyarat agar kami tetap mengikuti. Aku mulai memperhatikan cara jalannya. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Padahal tanah di jalur ini penuh ranting kering. Sepatuku saja berbunyi setiap melangkah. Tapi darinya, hampir tidak terdengar apapun. Awalnya kupikir itu hanya perasaanku saja. Raka mulai mengeluh. Dia bilang jalurnya tidak seperti jalur pendakian pada umumnya. Tidak ada tanda pita, tidak ada bekas tapak yang jelas.
Bayu ikut menimpali, katanya udara di sini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dimas mencoba menenangkan kami, bilang mungkin ini hanya jalur alternatif yang jarang dipakai. Kami sempat berhenti sebentar untuk minum. Saat kami berhenti, orang asing itu juga berhenti beberapa langkah di depan. Dia berdiri, dia menghadap ke arah hutan. Aku mencoba memperhatikan tas yang dia bawa. Carrier itu terlihat besar dan penuh, tapi tidak ada botol minum, tidak ada alat yang tergantung di luar. Semua pendaki biasanya menggantungkan sesuatu di carrier, tapi dia tidak. Saat aku menatapnya terlalu lama, dia tiba-tiba menoleh. Tatapan matanya kosong. Tidak marah, tidak ramah. Hanya datar. Dia bertanya apakah kami capek. Dimas menjawab iya sedikit. Orang itu hanya mengangguk, lalu berkata sebentar lagi sampai. Kalimat itu terdengar tenang, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa tidak nyaman. Perjalanan dilanjutkan. Kabut semakin tebal. Pandangan hanya sekitar 10 meter ke depan. Pepohonan di kiri kanan mulai berubah bentuk. Batangnya lebih besar, akar-akarnya mencuat keluar tanah. Aku merasa kami sudah terlalu lama berjalan tanpa tanda pos atau area terbuka. Aku mengeluarkan ponsel dan mencoba mengecek GPS. Tidak ada sinyal. Kompas digital juga berputar-putar tidak jelas. Aku diamkan dan menyimpan kembali ponsel itu. Tidak ingin membuat yang lain panik. Beberapa menit kemudian, kami melewati sebuah batu besar yang bentuknya mirip bangku panjang. Aku yakin pernah melihat batu itu sebelumnya. Tapi aku menepis pikiran itu, mengira hanya kebetulan. Namun setelah berjalan lagi, aku melihat batu yang sama. Posisi akar, lumut, dan retakannya persis. Aku berhenti mendadak. Raka hampir menabrakku. Aku bilang ke Dimas kalau kita seperti berputar. Dimas menatap sekitar, lalu menggeleng, bilang mungkin banyak batu yang mirip. Tapi ekspresinya tidak lagi setenang tadi. Kami memanggil orang asing itu. Dia berhenti dan menoleh setengah badan. Dimas bertanya apakah jalur ini benar. Orang itu tersenyum tipis, lalu bilang kami hanya kurang fokus. Katanya di gunung, pikiran yang ragu bisa bikin orang merasa tersesat padahal jalurnya benar. Jawaban itu tidak meyakinkan, tapi kami tetap berjalan. Tidak ada pilihan lain. Jalur di belakang sudah tertutup kabut tebal. Aku mulai menghitung langkah, mencoba memastikan apakah kami benar-benar bergerak maju. Saat itulah aku menyadari satu hal yang membuat tengkuku dingin. Sejak tadi, aku tidak pernah melihat bekas jejak kaki orang asing itu di tanah. Aku mencoba menenangkan diri setelah menyadari tidak ada jejak kaki di depan. Aku menunduk, memperhatikan tanah dengan saksama. Jejak sepatuku, jejak Dimas, Raka, dan Bayu terlihat jelas. Tapi di paling depan, tanah tetap utuh, seolah tidak pernah diinjak siapapun. Aku mengangkat kepala dan melihat orang asing itu masih berjalan, langkahnya tetap sama, tenang dan ringan. Aku menyentuh lengan Dimas dan memberi isyarat agar dia melihat ke tanah. Dimas memperlambat langkah dan memperhatikan. Wajahnya berubah. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dari sorot matanya aku tahu dia juga melihat hal yang sama. Sejak itu, Dimas mulai sering menoleh ke belakang dan mengecek arah. Orang asing itu tetap di depan, tidak pernah menoleh. Setiap kali kami mencoba berhenti, dia selalu berkata sebentar lagi. Kalimat itu terus diulang. Jalur ini seolah tidak pernah berakhir. Tidak ada tanjakan besar, tidak ada turunan jelas. Semuanya datar tapi melelahkan, seperti berjalan tanpa tujuan. Raka mulai kehilangan kesabaran. Dia berkata lebih baik kembali saja ke jalur utama. Tapi saat kami menoleh ke belakang, jalur yang kami lewati tadi sudah berubah. Kabut terlalu tebal. Pepohonan terlihat asing. Tidak ada tanda yang bisa dikenali. Aku yakin ini bukan jalur yang sama. Bayu tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah kanan. Di balik kabut, terlihat sesuatu seperti tenda. Kami mendekat dengan harapan itu pos atau kamp pendaki lain. Tapi saat kabut sedikit terbuka, yang terlihat hanya rangka tenda tua, kainnya robek, dan sebagian tertimbun daun. Tidak ada tanda kehidupan. Orang asing itu berhenti di samping tenda itu. Dia berdiri diam cukup lama. Lalu dengan suara pelan dia berkata, tempat ini sering dilewati orang yang tidak sabar. Kalimat itu terdengar aneh dan tidak pada tempatnya. Raka menatapnya dengan wajah tidak suka dan bertanya apa maksudnya. Orang itu tidak menjawab,
hanya kembali berjalan. Langit semakin gelap. Padahal menurut jam, seharusnya masih sore. Suhu turun drastis. Nafas kami mulai terlihat jelas. Aku mulai merasa takut. Bukan takut pada gelap atau dingin, tapi takut karena situasi ini tidak masuk akal. Kami berjalan lagi dan kembali melihat batu besar yang sama. Kali ini aku yakin. Aku berhenti dan mengatakan dengan suara keras bahwa kami berputar. Orang asing itu berhenti dan berbalik sepenuhnya menghadap kami. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajahnya seperti tidak fokus. Bukan kabur karena kabut, tapi seperti tidak bisa ditangkap oleh mata. Saat aku mencoba mengingat cirinya, kepalaku terasa berat. Dia berkata dengan nada datar bahwa kami memang belum sampai. Katanya ada orang yang tidak boleh melanjutkan perjalanan ini. Aku merasakan suasana berubah. Hutan terasa lebih sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin. Bayu mendekat ke sampingku dan berbisik agar kami tidak lagi mengikuti orang itu. Dimas mengangguk pelan. Kami sepakat untuk berhenti dan berdiskusi. Saat kami berbalik untuk mencari tempat yang agak terbuka, Raka yang berjalan paling belakang tiba-tiba berteriak. Kami menoleh. Raka tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Kami memanggil namanya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kabut menutup segalanya. Orang asing itu berdiri beberapa langkah di depan, lalu berkata dengan tenang bahwa satu orang sudah tertinggal. Dan perjalanan ini harus terus berjalan. Panik langsung menyebar di antara kami. Aku dan Dimas berteriak memanggil nama Raka berkali-kali. Bayu berlari ke arah belakang, menembus kabut sejauh yang berani dia lakukan. Tapi tidak ada suara jawaban, tidak ada langkah kaki, tidak ada tanda Raka jatuh atau terpeleset. Seolah dia tidak pernah ada di jalur itu. Orang asing itu berdiri diam, tidak ikut mencari. Dia hanya menatap ke arah hutan dengan ekspresi yang sama datarnya. Dimas mendekatinya dan bertanya dengan nada tinggi kemana Raka pergi. Orang itu menjawab pelan, katanya tidak semua orang bisa sampai tujuan. Ada yang memang harus berhenti di tengah jalan. Jawaban itu membuatku merinding. Aku menarik lengan Dimas dan berkata agar kami tidak lagi mengikuti orang ini. Bayu kembali dari arah belakang dengan wajah pucat. Dia menggeleng, bilang jalur di belakang tidak jelas dan seperti berubah. Tidak ada tanda Raka sama sekali. Aku memejamkan mata sebentar dan membaca doa seingatku. Aku menyebut nama Allah dalam hati, berharap diberi jalan keluar. Saat membuka mata, kabut terasa lebih tebal dari sebelumnya. Jarak pandang mungkin hanya 3 meter. Kami bertiga berdiri berdekatan. Orang asing itu kembali berjalan tanpa menunggu jawaban kami. Anehnya, meski kami tidak langsung mengikuti, dia tidak memaksa. Dia hanya berkata bahwa waktu kami tidak banyak. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan ajakan. Dimas mengambil keputusan cepat. Kami tidak akan lagi mengikuti jalur yang ditunjukkan orang itu. Kami memilih bergerak ke arah berlawanan, mencoba turun mengikuti insting. Kami berjalan cepat, hampir berlari. Beberapa kali terdengar suara langkah di belakang, tapi saat kami menoleh, tidak ada siapapun. Bayu mulai gemetar. Dia bilang seperti ada yang mengawasi dari balik kabut. Aku juga merasakan hal yang sama. Bukan dilihat, tapi diawasi. Setiap langkah terasa berat. Tanah di bawah kaki mulai menurun tajam tanpa peringatan. Tiba-tiba, Bayu terpeleset dan jatuh. Aku dan Dimas segera menariknya. Saat itu senterku menyorot ke depan dan menangkap sosok orang asing itu berdiri tepat di jalur yang kami tuju. Dia muncul begitu saja, tanpa suara. Dia berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Katanya jalur ini bukan untuk kami. Dia menyuruh kami kembali dan mengikutinya jika ingin selamat. Dimas menolak. Dia berkata kami akan mencari jalan sendiri. Orang itu tersenyum. Senyum yang tidak membuat wajahnya terlihat lebih ramah. Dia lalu berkata satu kalimat yang membuat darahku terasa dingin. Dia bilang, dari awal hanya 2 orang yang akan turun gunung ini. Setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan tertutup kabut. Bukan berjalan menjauh, tapi seperti menghilang di tempat. Kami berdiri terpaku beberapa detik, lalu berlari sekuat tenaga. Kami tidak tahu kemana, yang penting menjauh dari tempat itu. Kami terus berjalan sampai kaki terasa mati rasa. Nafas tersengal, tenggorokan kering. Saat hampir putus asa,
kami melihat cahaya senter lain dari kejauhan. Suara orang memanggil terdengar jelas. Itu suara manusia sungguhan. Kami berteriak minta tolong. Beberapa orang mendekat. Mereka adalah tim pencari yang sedang menyisir jalur resmi karena menerima laporan keterlambatan. Aku hampir jatuh saat akhirnya merasa aman. Tapi saat kami dihitung, salah satu dari mereka bertanya dengan wajah bingung. Dia bertanya kenapa yang turun hanya 2 orang, padahal yang tercatat naik ada 4. Kami duduk di tanah dengan tubuh gemetar. Nafas masih belum teratur saat tim pencari menyelimuti kami dengan jaket tebal. Aku dan Dimas saling menatap. Bayu tidak ada di samping kami. Baru beberapa detik sebelumnya dia masih bersama kami, masih kami tarik saat hampir jatuh. Tapi sekarang, di antara kerumunan orang dan sorotan senter, Bayu tidak terlihat. Aku berdiri dengan panik dan menyebut nama Bayu keras-keras. Dimas ikut mencari ke sekitar. Tim pencari terlihat kebingungan. Mereka membuka kembali daftar nama pendaki yang naik hari itu. Petugas basecamp yang ikut bersama mereka menunjuk catatan dan berkata dengan suara ragu bahwa yang tercatat hanya 2 nama. Aku langsung membantah. Aku bilang kami naik berempat. Aku menyebut nama Dimas, Raka, dan Bayu dengan jelas. Petugas itu menggeleng dan menunjukkan buku catatan. Di sana hanya ada namaku dan Dimas. Tidak ada nama Raka. Tidak ada nama Bayu. Kami memaksa mereka mencari lagi. Tim pencari menyisir area sekitar tempat kami ditemukan. Mereka memanggil nama Raka dan Bayu berulang kali. Suara mereka menggema di hutan, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada tanda jatuh, tidak ada barang tertinggal, tidak ada jejak. Kami dibawa turun ke basecamp malam itu juga. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Aku mencoba mengingat lagi wajah Bayu, suaranya, caranya berjalan. Tapi semakin kuingat, semakin kabur. Seolah ingatanku tentang dia perlahan ditarik menjauh. Di basecamp, suasana sunyi. Warga tua yang tadi pagi duduk di dekat meja pendaftaran kembali terlihat. Dia menatap kami lama, lalu bertanya pelan apakah kami bertemu orang yang menunjukkan jalan. Aku mengangguk tanpa berpikir. Wajahnya langsung berubah muram. Dia membuka sebuah album foto lama yang tersimpan di laci basecamp. Di dalamnya ada foto-foto pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu. Jari tuanya berhenti di satu foto. Jantungku berdegup keras saat melihatnya. Wajah di foto itu adalah wajah orang asing yang menuntun kami. Jaket yang sama. Tatapan kosong yang sama. Tahun di bawah foto tertulis lebih dari 10 tahun lalu. Namanya tercatat sebagai pendaki yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Warga tua itu berkata pelan bahwa jalur yang kami lewati bukan jalur pendakian. Itu jalur mereka yang tidak pernah pulang. Dia bilang kadang ada pendaki yang dibantu turun, tapi selalu ada yang harus tinggal. Aku menunduk, tanganku gemetar. Di luar basecamp, kabut turun pelan. Aku merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Sesuatu yang belum benar-benar dilepaskan oleh gunung itu. Aku menatap kembali daftar pendaki di papan pengumuman. 2 nama tertulis jelas. Namaku dan Dimas. Tidak ada bekas penghapusan. Tidak ada koreksi. Sejak awal, menurut catatan gunung ini, kami memang hanya berdua yang naik. Malam itu aku dan Dimas tidak langsung pulang. Kami diminta bermalam di basecamp untuk dimintai keterangan lebih lanjut keesokan harinya. Tubuh kami memang selamat, tapi kondisi mental kami jelas tidak baik. Aku sulit memejamkan mata. Setiap kali mencoba tidur, bayangan jalur sempit dan kabut tebal itu selalu muncul lagi. Dimas duduk diam di sudut ruangan. Sejak turun gunung, dia hampir tidak bicara. Beberapa kali dia menatap tangannya sendiri, seperti menghitung sesuatu. Aku tahu dia juga sedang berusaha mengingat. Raka. Bayu. 2 nama itu masih ada di kepalaku, tapi rasanya seperti ingatan yang mulai memudar. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah di luar basecamp. Langkah itu pelan, teratur, seperti orang berjalan santai. Aku bangkit dan mengintip dari balik jendela. Kabut masih tebal. Di dekat jalur masuk basecamp, aku melihat sosok berdiri membelakangi bangunan. Jantungku langsung berdegup kencang. Jaket gelap. Carrier besar. Sosok itu berdiri diam, persis seperti saat pertama kali kami bertemu di jalur pendakian. Aku memanggil Dimas dengan suara tertahan.
Dia ikut melihat dan wajahnya langsung pucat. Kami tidak berani keluar. Kami hanya memperhatikan dari dalam. Beberapa detik kemudian, sosok itu bergerak menjauh, masuk ke arah jalur pendakian. Tidak ada siapapun di base camp yang bereaksi, seolah hanya kami yang bisa melihatnya. Keesokan paginya, tim pencari kembali menyisir jalur. Aku dan Dimas dimintai keterangan ulang. Setiap kali aku menceritakan tentang Raka dan Bayu, beberapa bagian terasa kosong. Seperti ada potongan cerita yang hilang. Aku tahu mereka nyata, tapi sulit menjelaskannya secara runtut. Seorang petugas bertanya dengan serius apakah kami benar-benar naik berempat. Dimas terdiam lama sebelum menjawab. Dia akhirnya berkata iya, tapi suaranya tidak yakin. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Mungkin dia juga mulai meragukan ingatannya sendiri. Saat bersiap pulang, aku menemukan sesuatu di dalam sepatuku. Sebuah pita kecil berwarna merah, biasa dipakai pendaki sebagai penanda jalur. Aku yakin itu milik Bayu. Aku menunjukkannya ke Dimas. Dia menatap pita itu lama, lalu berkata pelan bahwa dia juga menemukan barang yang bukan miliknya di tasnya. Kami turun gunung dengan perasaan berat. Di setiap tikungan jalur resmi, aku seperti melihat sosok berjalan beberapa langkah di depan, lalu menghilang. Aku tidak mengatakan apa-apa pada Dimas, tapi aku tahu dia merasakan hal yang sama. Sejak hari itu, setiap kali aku mendengar cerita orang tersesat di gunung setelah mengikuti orang asing, tubuhku selalu merinding. Karena aku tahu, jalur itu masih ada. Dan sosok itu masih menunggu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mencoba kembali ke kehidupan normal. Bekerja, bertemu orang, tertawa seperti biasa. Tapi ada hal yang tidak pernah kembali seperti semula. Setiap kali aku melewati tempat tinggi, hutan, atau bahkan hanya melihat kabut tebal di pagi hari, dadaku selalu terasa sesak. Dimas sempat datang ke rumahku. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kami bertemu. Dia bilang sejak turun gunung itu, tidurnya selalu terganggu. Hampir setiap malam dia bermimpi berjalan di jalur sempit dengan seseorang di depannya. Sosok itu selalu berhenti di tempat yang sama dan menoleh, lalu menghitung dengan jarinya. Aku tidak langsung menjawab. Karena mimpi itu juga sering datang padaku. Suatu malam, aku terbangun dan merasa ada yang berdiri di dekat pintu kamar. Aku tidak melihat jelas, tapi aku tahu itu siapa. Aku tidak berani menoleh. Nafasku kutahan sambil menyebut nama Allah dalam hati. Beberapa saat kemudian, perasaan itu menghilang. Tapi sejak malam itu, aku sadar satu hal. Kami memang turun dari gunung. Tapi tidak sepenuhnya kembali. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat pendek. Kalimat yang sangat kukenal. Sebentar lagi. Nomor itu langsung tidak aktif saat ku coba hubungi. Aku duduk lama menatap layar ponsel. Di kepalaku terlintas wajah Raka yang panik, Bayu yang terjatuh, dan sosok itu yang terus berjalan tanpa jejak. Aku akhirnya mengerti pesan warga tua di base camp. Di gunung, bukan hanya soal jalur yang salah, tapi soal siapa yang diajak berjalan bersama. Ada yang menuntun, tapi bukan untuk pulang. Ada yang berjalan di depan, tapi bukan manusia. Cerita ini aku sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Jika suatu hari kalian mendaki dan bertemu orang asing yang terlalu tahu arah, terlalu tenang, dan terlalu memaksa untuk diikuti, ingatlah cerita ini. Karena mungkin, dia bukan ingin menunjukkan jalan, tapi sedang mencari siapa yang bisa menemaninya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menikmati ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya.